Baik, nama saya Jeremia Siburian. Saya dari Sistem Informasi. Saya di sini mewawancarai Bapak Pendeta sebagai Kepala Umat Gereja. Yang saya pertanyakan itu kepada Bapak yaitu gimana cara menerapkan kerukunan dalam kekristenan dan gimana caranya dan apa itu kerukunan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari saya. Memang kerukunan sangat dirindukan oleh umat, sangat dirindukan oleh dunia ini. Kerukunan umat manusia, kerukunan umat beragama. Nah, kita tahu di negara kita ada banyak agama yang berbeda. 5 atau 6 ya? 5 berbeda, keimanan yang berbeda, ajaran yang berbeda. Tapi perbedaan itu jangan menjadi gejolak atau perpecahan, tapi justru perbedaan itu harus menjadi sesuatu yang indah supaya tercipta kerukunan. Mengenai kerukunan dalam ajaran kekristenan atau dari sisi kitab suci Alkitab, memang secara eksplisit nggak ada di Alkitab disebutkan bahwa kerukunan itu adalah ini. Tidak ada. Tetapi dari seluruh ajaran Alkitab, ajaran Injil, ajaran Yesus Kristus, bahwa semuanya itu mengarah kepada kerukunan. Tidak ada definisi kerukunan di dalam Alkitab, tetapi seluruh ajaran-ajaran yang tertera di dalam Alkitab itu mengajarkan kita akan supaya hidup rukun, hidup saling mengasihi antara sesama manusia. Jadi ada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab maupun ajaran Tuhan Yesus supaya kita tetap bisa hidup rukun. Yang pertama, kasih terhadap sesama. Kasih. Yesus mengajarkan bahwa sesama manusia harus mengasihi, harus saling mengasihi. Ini adalah hukum Taurat. Inti dari keseluruhan hukum Taurat bahwa manusia harus saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Itu tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah ini yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Injil, yang diajarkan oleh Yesus Kristus supaya dilakukan oleh orang Kristen supaya tercipta kerukunan yang tadi. Nah, jadi sangatlah penting anjuran ini untuk menciptakan kerukunan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang kedua, Alkitab mendorong kita untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Jadi ajaran Kristen, ajaran Alkitab, Injil, ajaran Yesus Kristus sangat menolak kekerasan dan ketidakadilan. Nah, jadi tidak ada istilah kekerasan, tidak ada istilah diskriminasi agama ini, tidak ada. Tetapi semuanya harus saling mengasihi, membawa damai, membawa keadilan bagi sesamanya. Injil juga mengajarkan itu dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Nah, jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berusaha membawa damai karena mereka anak-anak Allah. Jadi itu tugas bagi kita supaya kita membawa damai, supaya tercipta kerukunan yang tadi. Terus satu lagi, dalam menciptakan kerukunan kita harus menghormati keyakinan orang lain. Kita tadi sebutkan di negara kita ada beberapa agama, namun walaupun berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, berbeda ajaran, orang Kristen harus menghargai mereka. Walaupun orang Kristen harus kokoh, kuat dalam imannya, tetapi dalam menghargai agama lain, orang lain juga orang Kristen dianjurkan supaya saling menghargai dan menghormati, menghargai ibadah mereka,
praktek peribadahannya, menghargai rumah ibadahnya, simbol-simbol keagamaannya, itu juga dianjurkan untuk orang Kristen. Jadi supaya tercipta kerukunan, maka kita gereja harus mengajarkan kepada jemaatnya supaya semua jemaat sama-sama merindukan kerukunan umat beragama. Gereja harus mengajarkan itu, pendeta harus mengajarkan, pendeta harus mengajarkan melalui khotbah, melalui PA, pertanyaan. Karena apa? Karena kita merasa bahwa sesama saudara-saudara kita adalah bagian dari diri kita sendiri. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama berharga di mata Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. Itulah inti dari kerukunan yang dapat saya utarakan, bahwa kerukunan umat beragama itu tercipta ketika kita saling mengasihi dan saling membawa damai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dan wawancara dari Bapak. Kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam perspektif agama Buddha, kerukunan berarti keberhasilan dalam hidup bersama dengan saling menghormati, saling pengertian, dan menghindari tindakan yang menimbulkan konflik atau ketidakdamaian. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ikatan yang sama dan perlu saling menghormati satu sama lain tanpa membedakan latar belakang kepercayaan maupun budaya. Arti kerukunan dalam ajaran Buddha lebih dari sekedar toleransi. Itu melibatkan pengembangan cinta kasih atau metta dan kebijaksanaan atau panna. Dengan mengembangkan metta, seseorang belajar mengasihi tanpa syarat, menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan. Kebijaksanaan memungkinkan kita memahami bahwa keberagaman agama adalah bagian dari keberagungan ciptaan dan bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal yang mutlak, melainkan berbagai jalan menuju pencerahan. Dalam menerapkan kerukunan beragama menurut ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mempraktikkan sikap saling menghormati dan menghindari sikap-sikap intoleransi seperti prasangka buruk, kemarahan, dan sikap menghina terhadap keyakinan orang lain. Kita diajarkan untuk belajar mengenal dan memahami agama lain serta menghargai perbedaan yang ada. Dengan cara ini, kita dapat membangun jembatan komunikasi yang kokoh, meningkatkan toleransi, dan menciptakan suasana hidup bersama yang damai. Penerapan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari mencakup menghormati ritual dan kebiasaan umat lain, mengusahakan dialog yang saling membangun, serta mengedepankan kasih sayang dan pengertian. Melalui langkah-langkah ini, kita menumbuhkan rasa hormat dan saling pengertian yang menjadi basis utama terciptanya kerukunan sosial sebagaimana diajarkan oleh Buddha untuk mencapai keberharmonisan di antara umat manusia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan antar umat beragama berdasarkan Al-Quran, kita dapat melihat bahwa semua agama mengajarkan setiap manusia untuk saling menghargai, yakni menghindari tindakan intoleransi terhadap semua manusia tanpa terkecuali, baik yang satu keyakinan ataupun berbeda keyakinan. Kondisi ini di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati, saling membantu dengan keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kita dapat menghormati adanya perasaan agama lain terhadap budaya, terhadap perayaan hari besar agama lain. Tetap menjaga silaturahmi dalam tetangga, tetap
rekan kerja yang berbeda agama, tetap menolong orang lain di tengah adanya bencana atau yang tertimpa musibah. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling membantu, saling menghargai. Toleransi antara umat beragama dapat memeluk agama tertentu dengan melaksanakan ibadah dengan sesuai agamanya masing-masing, mematuhi peraturan dengan keagamaan yang baik dan agamanya maupun peraturan-peraturan negara. Terima kasih.